my dreams, I hold you tight. You and I will rule the night. Round 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 mungkin masih terbilang lama. Namun sadarkah kalian kalau matchday September kurang dari sebulan lagi? Di bulan Agustus ini semua persiapan sudah dimulai. Para pemain akan menggenjot performa sejak awal musim baru berjalan. Bersama klub baru maupun klub yang telah ada, beberapa pemain timnas ada yang sudah mendapatkan kepercayaan penuh dan ada pula yang masih terus berjuang. Wajar saja, di sepak bola memang demikian. Gak ada pemain yang terus berada di zona nyaman. Begitupun dengan Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand yang kini sedang dalam tahap penyembuhan. Keduanya mengalami cedera saat ikut Oxford dalam tur pramusim ke Indonesia. Uniknya, mereka menyewa orang khusus untuk mempercepat proses recovery. Di satu sisi, asisten pelatih Alex Pastor juga terus memberikan dukungan hingga mulai bekerja di belakang layar. Dan ya, lagi-lagi yang dibocorkan adalah memantau penggawa Garuda. Lantas siapa saja yang dipantau? Bagaimana proses recovery cedera Ole dan persiapan rival di round 4? Let's go kita bahas satu persatu. Kurang dari 30 hari lagi momen yang ditunggu-tunggu itu akan tiba. Matchday September yang kali ini akan digelar di Surabaya bak semacam gladi bersih sebelum timnas Indonesia benar-benar masuk ke babak yang paling mencekam di round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak yang mengira, kan September cuma laga uji coba, gak sepenting Oktober. Tapi dibalik itu realitanya jauh lebih kompleks. Karena di sepak bola, yang namanya momen pemanasan justru sering jadi penentu seberapa matang kesiapan tim sebelum laga sesungguhnya. FIFA Matchday September ini ibarat stress test untuk mental dan fisik pemain. Disinilah pelatih bisa lihat siapa yang benar-benar siap, siapa yang cuma modal nama besar, dan siapa yang ternyata nyalinya ciut pas ketemu lawan setara atau lebih kuat. Selain itu, poin ranking FIFA juga dipertaruhkan, dan kita tahu ranking ini bukan sekedar angka. Dia sedang dipertaruhkan untuk masuk ke 100 besar ranking dunia dan bisa menentukan posisi pot di undian turnamen besar yang lainnya. Dan dari semua kabar jelang September, sorotan paling tajam justru mengarah ke satu nama, Ole Romeni. Pemain yang sempat jadi harapan besar publik ini malah harus melawan waktu. Cedera ankle yang ia derita saat tur pramusim Oxford United ke Indonesia benar-benar jadi penghalang. Banyak yang bertanya, Ole nanti bisa main atau enggak? Jawabannya singkat, kemungkinan besar tidak untuk September. Bukan karena nggak mau dipaksain, tapi karena ini soal logika medis dan manajemen resiko. Cedera ankle itu terlihat sepele, tapi kalau kambuh bisa bikin pemain absen berbulan-bulan. Menariknya, menurut pengakuan orang dalam, Ole tidak menempuh jalur pemulihan biasa. Ia benar-benar mengeluarkan all-out effort, menyewa pelatih fisik pribadi, staff khusus untuk mengatur pola makan, bahkan menolak banyak undangan acara agar fokus penuh pada rehabilitasi. Hal ini dibocorkan oleh Erick Thohir. Ia merasa bangga dan takjub melihat perjuangan Ole demi bisa memperjuangkan merah putih. Ini membuatnya berkemungkinan tampil di round 4. Ole kerja keras luar biasa, bahkan dia cari pelatih fisik, staff sendiri untuk cepat pemulihan. Saya apresiasi, dia ingin main buat timnas maupun Oxford secepat mungkin, karena usia Ole kan sudah 25-an. Jadi transisinya penting buat dia menyadari itu, kata Ketum PSSI dilansir dari Republika. Buat pemain di usia emas seperti Ole, ini bukan cuma soal sembuh, tapi soal memastikan karir tidak terganggu dalam jangka panjang. Sekali cedera parah di umur segini, efeknya bisa terasa sampai mendekati masa pensiun. Dan sebenarnya nggak cuma Ole, tapi Marcelino juga. Kalau Ole cederanya seperti badai besar, Marcelino Ferdinand ini ibaratnya kena hujan deras tapi masih bisa berteduh.
Cederanya lebih ringan, tapi tetap saja menghambat awal musimnya di Oxford. Musim lalu, Lino sempat lebih banyak main di tim U21, walaupun beberapa kali dapat kesempatan di level senior, tapi targetnya adalah menembus skuad senior secara reguler. Erick Thohir bahkan sampai menyentil bahwa setelah pulih total, opsi peminjaman ke klub lain terbuka lebar. Tujuannya jelas, supaya Lino dapat jam terbang, bukan cuma duduk di bangku cadangan. Ada pembicaraan antara Marcelino, keluarganya, Oxford. Ya, kita lihat hasilnya. Saya enggak mau seakan-akan dicampur adukan, tetapi saya dan konsorsium Indonesia kan memiliki 68% Oxford sekarang. Kami ingin juga melihat Marcelino ini kan salah satu talenta yang luar biasa. Kemarin main di Belgia, kami lihat, kami mau didik dia di Liga Inggris yang terkenal fisikal keras. Dan ternyata Marcelino di tim U21 dia dominan, tapi di tim senior Oxford dia harus beradaptasi. Tapi kan usianya sudah 20, jangan sampai kami ego, kami kekepin terus, nanti kami menyesal. Maka itu, kami bilang ke Marcelino dan keluarganya, kami akan terus dukung Marcelino mau di Oxford atau kami kerjasama dengan klub lain. Nah, kita tunggu saja, kata Erick, dilansir dari sumber Republika. Yang menarik, proses adaptasi Lino di Inggris ini seperti tas mental. Liga Inggris dikenal dengan permainan fisikal yang keras. Kalau di Belgia, ia sering jadi pusat permainan. Di Oxford senior, ia harus berjuang 2 kali lipat hanya untuk mendapatkan menit bermain. Sementara di Inggris banyak yang fokus ke berita cedera pemain, asisten pelatih timnas Alex Pastoor diam-diam menjalankan misi penting. Ia melakukan perjalanan keliling Belanda, memantau pemain-pemain keturunan yang berpotensi masuk timnas. Nama-nama seperti Kelvin Verdonk, Eliano Renders, dan Nathan Choaon masuk dalam daftar pemantauan. Buat yang belum paham, ini bukan sekedar nonton pemain main. Ini soal mengukur kondisi fisik, mental, adaptasi di klub, hingga bagaimana gaya bermain mereka bisa nyatu dengan skema timnas. Verdonk misalnya, sekarang punya fleksibilitas luar biasa, bisa main di bek kiri, tapi kalau dibutuhkan bisa geser jadi bek tengah. Ini aset besar buat timnas, yang kadang harus improvisasi formasi di tengah pertandingan. Pastoor juga terlihat di laga FC Twente melawan PSV Zwolle. Di laga itu, Mads Hilgers sayangnya tidak dimainkan sama sekali, tapi Eliano Renders sempat turun sebagai pemain pengganti dan menunjukkan hal-hal positif yang masuk catatan tim pelatih. Dan yang bikin heboh, mendadak 2 nama baru muncul di radar, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Karena mereka juga bermain di liga yang sama dengan FC Utrecht dan FC Volendam. Di Eredivisie, mereka disebut-sebut juga bakal dipantau di liga yang kini jadi semacam ladang emas untuk berburu pemain keturunan. Sayangnya, mereka berdua belum dapat menit pada awal bermain musim ini. Namun terpantau baik Mauro maupun Miliano terus dibawa di bangku cadangan. Di balik itu, proses naturalisasi mereka kabarnya berjalan. Dan kalau semua dokumen selesai tepat waktu, September bisa jadi debut resmi mereka, atau setidaknya Oktober di round 4. Pada intinya, semua persiapan ini dari Ole dan Marcelino yang sampai sewa pelatih pribadi, Pastoor yang keliling Eropa memantau pemain, sampai kabar naturalisasi yang kian dekat, bukan cuma soal siap tanding di round 4. Ini adalah pesan ke seluruh rival. Indonesia tidak akan datang hanya untuk jadi pelengkap. Kalau bicara sejarah terdekat, memang kita bisa sedikit tersenyum. Di round 3 kemarin, kita tidak pernah kalah dari Saudi. Hanya 1 kali imbang dan 1 kali menang. Namun konteksnya saat itu berbeda jauh. Arab Saudi kala itu sedang di titik terendah bersama Roberto Mancini. Lalu masih dalam masa transisi kembali ke Hervé Renard. Sekarang Oktober nanti kondisinya lain. Renard sudah memegang kendali penuh. Tren permainan mereka stabil, mental pemain kembali kokoh. Ia bahkan tegas menyatakan akan melakukan apapun untuk mengantarkan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Renard tidak menyepelekan kita. Ia tahu betul Indonesia sekarang punya wajah baru, pemain-pemain yang tampil di Eropa bahkan di liga top dunia. Justin Hubner di Eredivisie, Kevin Dix di Bundesliga, Jeit Ses dan Emil Audero di Serie A, belum lagi nama-nama muda yang siap mencuri sorotan.
Bagi Renat, inilah anomali positif di ASEAN. Negara lain mengandalkan liga lokal, sedangkan Indonesia datang membawa pengalaman sepak bola Eropa. Begitupun Irak, mereka saat ini sedang pede tapi penuh tanda tanya di bawah asuhan pelatih baru Graham Arnold. Ditambah lagi, skema tim pelatih baru membuat pola permainan kita belum sepenuhnya bisa dibaca. Seperti bermain catur melawan lawan misterius, dia tidak tahu langkah berikutnya. Tapi dan justru ketidakpastian inilah yang membuat lawan was-was. Mereka mungkin unggul di atas kertas, tapi di lapangan, satu momen kejutan bisa mengubah segalanya. Oktober nanti, semua akan tahu apakah persiapan panjang ini benar-benar mampu mengguncang peta kekuatan Asia atau justru jadi pelajaran pahit yang tak terlupakan. Sekarang tinggal tunggu tanggal mainnya.